Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Eka Persabila dengan NIM 31231061 dari kelas I233D. Pada video ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-7, yaitu tentang Support Vector Machine atau SVM pada mata kuliah Data Mining. Pengertian Support Vector Machine. Support Vector Machine atau SVM merupakan salah satu algoritma dalam supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Namun, paling sering digunakan untuk klasifikasi. SVM bekerja sebagai binary classifier, yaitu mengelompokkan data ke dalam dua kelas, misalnya spam dan non-spam, positif dan negatif, lulus dan tidak lulus. Tujuan utama SVM adalah mencari hyperplane terbaik sebagai batas pemisah antar kelas. Support Vector Machine diperkenalkan oleh Plamning tahun 1992. Support Vector Machine memenuhi 3 syarat utama sebuah metode PR: robustness, theoretical analysis, feasibility. Pada prinsipnya bekerja sebagai binary classifier. Binary classification pada SVM adalah proses mengelompokkan data kedua kelas. Contohnya, data yaitu ada email proses dan email biasa, kelasnya spam dan non-spam. SVM digunakan untuk memisahkan kedua kelas tersebut. Cara kerja algoritma SVM. Tahapan kerja algoritma SVM: yang pertama ada memvisualisasikan data, yang kedua ada menentukan support vector, yang ketiga mencari persamaan hyperplane, yang keempat ada memaksimalkan margin, yang kelima melakukan pengujian data. Pada SVM, klasifikasi dapat menggunakan model linear sederhana. Keterangannya, X sama dengan data atau fitur input, Y bobot weight, B bias. Di gambar ini sudah ada gambar model linear sederhana. Fungsi ini digunakan untuk menentukan suatu data masuk ke kelas +1 atau -1. Selanjutnya ada studi kasus penerapan SVM. Misalnya ada dataset memiliki atribut banyak kata promosi, jumlah link dalam email, frekuensi kata gratis, pengirim dikenal atau tidak. Outputnya itu spam atau bukan spam. SVM akan mencari hyperplane yang memisahkan email spam dan non-spam. Contohnya, email dengan banyak promosi dan link terklasifikasi spam. Email formal tanpa ciri spam yaitu non-spam. Dengan konsep margin maksimum, SVM dapat menghasilkan klasifikasi yang akurat. Selanjutnya ada konsep dasar SVM. Dalam SVM terdapat 3 konsep penting. Yang pertama ada hyperplane. Hyperplane adalah garis atau bidang pembatas antar kelas data. Yang kedua ada support vector. Support vector itu merupakan titik data yang paling dekat dengan hyperplane dan sangat berpengaruh terhadap pembentukan model. Yang ketiga ada margin. Margin adalah jarak antara hyperplane dengan support vector. Semakin besar margin, biasanya model semakin baik. Selanjutnya di sini ada kelebihan kekurangan jenis-jenis SVM. Kelebihannya yaitu akurat untuk klasifikasi baik untuk data berdimensi tinggi, dapat menangani data kompleks, dan memiliki konsep matematis yang kuat. Kekurangannya yaitu komputasi cukup berat untuk data besar, sulit dipahami pemula, dan pemilihan kernel harus tepat.
Jenis-jenisnya yaitu ada linear SVM, non-linear SVM, dan kernel yaitu ada RBV, polynomial, dan sigmoid. Di sini ada karakteristik SVM. Yang pertama yaitu SVM adalah suatu teknik untuk melakukan prediksi baik dalam kasus klasifikasi maupun regresi. SVM berada dalam satu kelas dengan artikel neural network. Dalam hal fungsi dan kondisi, permasalahan yang bisa diselesaikan keduanya masuk dalam kelas supervised learning. Yang kedua ada secara prinsip SVM adalah linear classifier. Yang ketiga yaitu ada menerapkan strategi structural risk minimization atau SRM. Prinsip kerja SVM pada dasarnya hanya mampu menangani klasifikasi dua kelas. Yang keempat yaitu ada pattern recognition, dilakukan dengan mentransformasikan data pada input space ke ruang yang berdimensi lebih tinggi, dan optimasi dilakukan pada ruang vektor yang baru tersebut. Hal ini membedakan SVM dan dari solusi pattern recognition pada umumnya, yang melakukan optimasi parameter pada ruang hasil transformasi yang berdimensi lebih rendah daripada dimensi input space. Kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa supervised machine merupakan algoritma klasifikasi yang bekerja mencari hyperplane optimal dengan margin maksimum untuk memisahkan dua kelas data. SVM banyak digunakan dalam data mining, machine learning, deteksi spam, pengenalan wajah, dan klasifikasi data lainnya. Dan ini ada referensi. Yang pertama ada Cornell Contreras dan Vladimir Pavlik 1995, Super Vector Networks. Yang kedua ada Pattern Recognition and Machine Learning, Christoph Hermé Bishop tahun 2006. Yang ketiga ada The Elements of Statistical Learning for Ethics, IKK tahun 2009. Yang keempat ada Tempering Standards M.N. Kumar Fit tahun 2015. Yang terakhir, yang kelima yaitu Maimon on Rockes 2010. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.